Ila walam tarkub qawli. Alhamdulillah, telah kita selesaikan bacaan dari surat Toha ini, mana Allah SWT berfirman pada ayat yang ke-88 masih tentang kisah Samiri, si pembuat patung sapi yang kemudian menjadi sebab fitnahnya atau tersesatnya Bani Israil. Allah Ta'ala berfirman, فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا. فَأَخْرَجَ, maka dia ini Samir mengeluarkan, lahum, bagi Bani Israel, ijlan. Ijlan itu anak sapi. Anak sapi. Jasadan, dalam wujud bentuk anak sapi. Maksudnya adalah patung dalam bentuk anak sapi. Lahu kuwarun, yang patung anak sapi ini dia bisa mengeluarkan suara. Ya, padahal suara itu karena terkena angin, ada rongga. Faqalu, ya, kemudian mereka pun ya, dalam ketakjubannya mereka ini ada patung kok bisa bersuara ya. Hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Ini adalah Tuhan kalian serta Tuhannya Musa fanasi, namun Musa lupa. Ini kejamnya ya, atau kejinya kesesatan yang dibisikkan oleh setan ya, yang dibisikkan ke telinga manusia. Setan itu menghiasi keburukan terlihat apa nampak sebuah kebaikan ya, sesat ya, sekarang gitu. Enggak apa-apa kita mengucapkan selamat Natal, itu kan sebagai bentuk penghormatan, toleransi. Padahal konsepnya tidak demikian. Ya, mereka orang yang bukan dalam Islam tidak harus dan tidak berkewajiban untuk mengucapkan selamat kepada kita. Demikian pun kita tidak berkewajiban untuk mengucapkan selamat kepada mereka. Ya, karena prinsip dalam beragama itu kan jelas, lakum dinukum boleh, dan itu sungguhnya kebebasan dalam beragama. Tidak memaksakan kehendak kita harus mengucapkan selamat kepada selain daripada nah, maka di sini adalah kronologis bagaimana kemudian Samiri tadi menyesatkan Bani Israil. Nah, kalau kita bahas pada tafsir Syekh Sa'di di sini ya, menyambung ayat sebelumnya ya, alasan mereka Bani Israil kenapa mereka menyembah berhala berupa patung anak sapi tadi. Qalu, mereka berkata kepada Nabi Musa, ma fa'alna alladhi fa'alna, tidaklah kami melakukan apa yang kami lakukan, ini berupa penyembahan kepada anak sapi tadi, anta ammudin minna, karena kesengajaan dari kami. Mereka ngeles. Wa mulkin minna li anfusina, tidak pula kami menguasai diri kami. Jadi kami menyembah patung itu bukan karena kehendak kami secara pribadi atau kesengajaan dari kami. Walakin nasabab, akan tapi sebabnya adalah asbab ad-da'i li dzalik. Sebab yang mendorong kami menyembah patung anak sapi tersebut, annana ta'athamna min zinatil qaumil lati 'indana. Singkatnya, ya, kami telah berdosa karena kami mencontoh melihat perhiasan, yakni hiasan yang ada di tengah kaum kami. Nah, alasannya itu ya, ini karena sudah menjadi tradisi, menjadi budaya di tengah-tengah kami. Ya, kami hanya sekedar meneruskan saja. Wa kanu fi ma yadhkuruna ista'aru halyatan katsiran minal qabd. Yang mana kaum mereka itu mereka mengumpulkan banyak hilyan. Hilyan itu perhiasan. Fa kharaju wa huwa ma'ahum wa alqawhu. Maka Samir tadi keluar di tengah mereka, wa alqawhu, mereka melemparkan perhiasan mereka tersebut. Wa jama'uhu hina dhahaba Musa. Mereka mengumpulkan perhiasan-perhiasan mereka berupa emas tadi ketika Nabi Musa sedang pergi meninggalkan mereka dalam perjalanan menjemput wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyuraji'uhu fihi idza raja', agar nanti mereka dapat kembali
kepada perhiasan mereka pada Musa apabila mereka kembali. Nah, kemudian di sini terkait dengan Samiri. Wa kana Samiri. Sedangkan Samiri ini biang keroknya Samiri ini. Qad basara au basura yaumal gharq. Samiri dia pernah melihat yaumal gharq, pada hari ketika Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan. Bi athar Rasul. Athar itu bekas, ya, napak tilas. Ar-Rasul di sini ada yang menafsirkan adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ya, yang mana malaikat Jibril kala dibelahnya lautan itu beliau ya, menunggang kuda. Yang mana Samiri melihat peristiwa itu, namun tidak dilihat oleh Bani Israel yang lain. Ya, yang kuda itu bisa nampak di atas tanah atau di atas pasir. Nah, fasawwalat lahu nafsuhu, maka timbullah kemudian dalam diri seorang Samiri tadi, ya, tidak lain adalah daripada waswas setan tadi, an ya'khudha qabdatan, agar dia ya'khudh mengambil qabdatan, yakni segenggaman, min atharihi, dari jejak sang Rasul tadi atau jejaknya kuda daripada Jibril alaihissalam. Wa annahu idza alqaha ala syai'in huyya, yang mana ketika dia melemparkan genggaman dari athar Rasul tadi ya, kemudian apa? Menjadi hidup. Fitnatan wa imtihanan, yang ini merupakan apa? Fitnah dan juga ujian. Fitnah dalam artian cobaan akan keimanan serta ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'alqaha 'ala dzalikal 'ijl, maka Samiri pun kemudian melemparkan pasir atau jejak Rasul tadi pada patung anak sapi tadi. Allati saghahu bi surati 'ijlin, yang mana Samiri tadi membuat patung ya, anak sapi tadi ya, dengan tangan sendiri. Fataharrakal ijl, ya, sehingga seakan anak sapi itu bisa bergerak, padahal tidak bergerak. Wasara lahu khuwarun wa sautun, ya, patung anak sapi tadi bisa mengeluarkan ya, suara, ya, suara seperti suara anak sapi. Wa qalu, nah, kemudian mereka ini Bani Israil mengatakan, inna Musa, sungguhnya Musa, dzahaba yatlubu rabbahu, dia pergi untuk yatlubu, mencari rabbahu, Tuhan dia. Wa huwa hahuna fanasiyahu, sedangkan sejatinya Tuhannya itu ada di sini. Ya, ini apa? Patung anak sapi tadi, ini jahilnya mereka dia. Fanasiyahu, namun dia lupa. Nah, kok bisa nabinya lupa ya, akan Tuhannya, apalagi ya Allah, Tuhannya itu anak sapi, hina sekali. Wa hadza min baladatihim, saya menegaskan di sini. Dan ini adalah karena baladah itu karena kebodohan mereka, pandir, bukan sekedar bodoh ya, pandir. Pandir itu nggih, goblok bahasa Israel. Pandir itu supaya pandir goblok. Bodohne ngoten lho. Wa sakhafati uqulihim, serta rendahnya akal mereka. Haitsu ra'au hadzal gharib, sebagaimana ketika mereka melihat hal yang aneh ini, hal yang asing ini, alladzi sara lahu khuwar, yakni ketika anak sapi tadi bisa mengeluarkan, atau patung anak sapi tadi mengeluarkan suara seperti deruman anak sapi, atau suara sapi lah, seperti itu. Ba'da an kana jamadan, padahal patung anak sapi tadi ya jamad, benda mati. Fadhannuhu, maka mereka menyangka dengan prasangka mereka yang buruk tadi, ilahul ardi was samawat, mereka hanya karena mendengar hal yang asing ya, ini ada patung anak sapi kok bisa mengeluarkan suara, berarti dia itu, mereka berasumsi bahwa ini adalah Tuhan al-ardi was samawat, yang memiliki, menciptakan langit dan jauh sekali. Kalau kita pikir sekarang itu kok ya bisa gitu. Apalagi orang-orang ya, orang-orang Hindu misalkan, sampai kotoran sapi pun mereka jadikan sebagai obat
ya, untuk mandi, untuk maskeran, kan tidak usah jauh-jauh di sekitaran kita pun masih ada praktek yang seperti itu. Padahal jelas semua itu tidak memberikan manfaat atau madarat, ya, bahkan berbicara pun tidak mampu. Nah, maka Allah tegaskan di sini, afala yarawna, tidakkah mereka melihat, tidakkah mereka memperhatikan annal ajal, bahwa anak sapi itu atau patung anak sapi itu alla yarji'u, tidak mampu mengembalikan ilaihim kepada mereka qaulan, perkataan. Ini tidak bisa membalas perkataan mereka, yakni la yatakallam, patung anak sapi tidak dapat berbicara, wa yuraji'uhum wa yuraji'unahu, tidak pula dia membalas perkataan Bani Israel tadi, atau sebaliknya Bani Israel pun tidak bisa berbicara dengan patung tersebut. Bagaimana bisa mereka kemudian menyembah patung tersebut? Wala yamliku lahum, tidak pula patung tadi memiliki kuasa lahum atas mereka, dharran, dari madarat yang akan menimpa, wala naf'an, tidak pula memberikan manfaat. Fal'adimu lil kamal, fal'adim, al-adim itu yang tidak punya, al-adam itu tidak ada. Al-adimu lil kamal, sesuatu yang tidak sempurna, tidak memiliki kesempurnaan. Wal kalam, tidak pula dapat berbicara. Wal fa'al, tidak pula dapat berbuat apa-apa. La yastahiqu, tidak berhak, tidak layak, an yu'bada, untuk disembah, wa huwa anqasu, bahkan benda tersebut anqasu, lebih rendah. Anqas itu sebenarnya maknanya lebih kurang, ya. Sangat lebih kurang, jauh banyak kekurangannya, min abidihi, daripada yang menyembahnya. Masih mending mereka Bani Israel itu yang bisa berbicara, ya, bisa berbuat, bisa berjalan ke sana kemari. Mereka jauh lebih mulia dan telah dimuliakan Allah. Namun mereka menghinakan diri mereka sendiri dengan menyembah sesembahan selain daripada Allah. Fa innahum la yatakallamun, maka sungguhnya, ya, benda-benda tadi atau berhala-berhala tadi tidaklah dapat berbicara. Wa yaqdiruna ala ba'dil asya'. Maka sungguhnya mereka ini Bani Israel yatakallamun, mereka bisa berbicara. Wa yaqdiruna, dan mereka mampu untuk mengerjakan, yakni ala ba'dil asya', beberapa hal, minan naf'i wad daf'i, berupa memberikan manfaat atau mengerjakan hal yang bermanfaat, wad daf'i, atau mencegah dari madarat, biiqdarillahi lahum, yang semua itu dengan takdir serta kehendak dari Allah Ta'ala kepada mereka. Kemudian beralih kepada pembicaraan antara Musa dengan Harun. Jadi kalau dari perspektif Bani Israel, ya, mereka ngeles, ya, beralasan kami tidak sengaja, ya, kami hanya mencontoh, hanya ikut-ikutan. Nah, apakah ini bisa jadi alasan? Kita perhatikan sih, tidak bisa jadi alasan. Jadi kalau ada orang kok dia salah dan tahu itu salah namun beralasan hanya karena ikut-ikutan, itu tidak jadi pembenaran dan tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kelak ketika orang-orang kafir itu mereka dimasukkan ke dalam neraka, bahkan bersama dengan orang-orang yang mereka ikuti. Ya, ada yang mereka mengikuti kawan-kawan mereka, ada yang mengikuti pemimpin-pemimpin mereka. Ketika mereka beralasan, ya Allah, sungguhnya kami disesatkan oleh mereka, kami hanya mengikuti oleh mereka. Apakah itu diterima? Tidak. Karena prinsipnya masing-masing telah dibekali kesadaran ilmu oleh Allah Ta'ala, namun mereka tidak menggunakan ilmu yang mereka miliki. Sebaliknya mereka mengikuti hawa nafsu mereka dan juga setan-setan yang dibisikkan kepada mereka. Nah, kembali beralih kepada perkataan Musa kepada Harun. Ya, kali ini dari Harun alaihissalam yang merupakan saudara dari Nabi Musa, saudara kandung. Walaqad qala lahum Harun min qablu,
Walaqad dan sungguh qala telah berkata lahum kepada mereka ini Bani Israil Harun, ya, Nabi Harun, min qablu, ini sebelum peristiwa itu terjadi. Ya qaumi, wahai kaumku, innama futintum bihi. Innama sungguhnya kalian hanyalah futintum, diuji kalian, diuji keimanan kalian bihi, ya, dengan patung anak sapi tersebut. Wa inna rabbakumur rahman, dan sungguhnya Rabb kalian yang sungguhnya itu adalah Ar-Rahman. Di sini menggunakan kata Ar-Rahman, ya, menggambarkan apa? Allah yang maha berkuasa atas segalanya, ya. Allah yang maha menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan. Allah yang mengatur, yang memiliki, ya, rizki. Allah Ta'ala yang memberikan rizki, Allah yang memberikan manfaat, yang mencegah dari manfaat. Semua adalah sifat daripada Allah yang maha Rahman, ya. Dzur rahmatul wasi'ah, yang memiliki rahmat yang maha luas. Fattabi'uni, maka ikutilah aku, wa ati'u amri, dan taatilah perintahku. Nah, ini perkataan daripada Harun, pesan Harun kepada Bani Israil. Inna sungguhnya ittikhadahumul ijl, sesungguhnya perbuatan mereka menjadikan patung anak sapi sebagai Tuhan tadi, laisu ma'dzurina fihi, laisu tidaklah mereka ma'dzurin, diberikan udzur, tidak ada alasan bagi mereka dalam hal itu. Mengapa? Fa innahu, maka sungguhnya, wa in kanat aradat lahum syubhat, meskipun peristiwa itu bermula, ya, aradat, ya, ketika nampak, ya, lahum kepada mereka asyubhat, suatu yang samar, ya. Syubhat tadi, syubhat itu ada dua hal, ya. Yang pertama syubhat dalam hal akidah, yang kedua syubhat dalam hal muamalah. Syubhat dalam akidah ini lebih berbahaya, ya, seperti masa-masa sekarang ini terkait dengan perayaan hari raya umat beragama lain, ya, termasuk perayaan secara umum. Ini bagian daripada syubhat yang ditiupkan oleh kaum liberal dan juga orang-orang sekuler. Ya, sudah bukan zamannya lagi kita tidak boleh mengucapkan selamat ini selamat itu, ya, ini bagian daripada syubhat. Nah, meskipun ya ada fatwa-fatwa kontemporer, ya, yang membolehkan, ya, ada yang membolehkan itu ketika selalu sebagai pejabat publik misalkan, ya mau nggak mau dia seperti itu. Tapi ini kembali harus dan para ulama terdahulu dia itu sudah sepakat dan sebenarnya tidak masalah bagi para pembesar misalkan atau para pesohor itu untuk menegaskan jati dirinya sebagai seorang muslim. Nah, itu sudah ditampakkan oleh banyak public figure, ya, atau pemain bola yang muslim itu, yang muslim taat gitu. Itu salaman itu ya enggak salaman, ya, yang lain ikut sponsor bir misalkan dia menolak. Nah, itu kan prinsip gitu. Atau yang main MMA itu ya, Khabib, ya, dan yang lainnya yang dari Dagestan atau yang sekitarnya, itu juga mereka punya prinsip dan itu tidak dipermasalahkan sebenarnya. Tidak disebut ini orang intoleran, tidak. Bahkan penggemarnya pun dari non muslim juga banyak. Ini yang semestinya dimiliki oleh seorang muslim, ya, tidak merasa minder ketika dianggap nanti yang penting justru kita tampakkan akhlak kita, ya. Muslim itu seperti ini. Saya toleran namun tidak harus mengikuti apa yang Anda yakini seperti itu. Nah, kembali ke sini. Mereka tidak ada alasan untuk membenarkan penyembahan mereka kepada anak sapi atau patung anak sapi. Meskipun berawal dari syubhat fi asli ibadatihi, pada asal peribadatan mereka kepada anak sapi tadi. Fa inna Harun, karena sungguhnya Harun alaihissalam, qad nahahum anhu, dia telah mencegah mereka dari penyembahan kepada patung anak sapi. Ini tugas seorang nabi dan rasul serta tugas bagi setiap orang beriman, nahi mungkar. Ini yang lebih berat, teman. Wa akhbarahum annahu fitnah,
Dan Nabi Harun telah menyampaikan bahwa ini sejatinya adalah fitnah, ujian, cobaan keimanan. Wa anna rabbahumur rahman, sedangkan Rabb mereka yang sesungguhnya adalah Ar-Rahman, alladzi minhu an-ni'am al-zahirah wal batinah, yang mana dari Allah yang Maha Rahman inilah hadir kepada mereka nikmat-nikmat al-zahirah yang nampak, ya, berupa rezeki, berupa kesehatan, ya, berupa raga yang sempurna, itu zahir. Wal batinah, dan yang batin. Apa nikmat batin itu? Nikmat fitrah iman khususnya. Fitrah iman itu adalah nikmat batin yang paling besar. Bahwa setiap orang diciptakan di atas keimanan kepada Allah. Ya. Juga nikmat batin yang lain apa? Diberikannya akal sehat. Ada fi'lin naqam wa anna, yakni yang semua nikmat itu dafi' mencegah lin naqam, dari kebinasaan. Wa annahu, dan bahwasanya Allah amarahum dan bahwasanya Harun memerintahkan mereka ini Bani Israel an yattabi'uhu, agar mereka ittiba kepada Nabi Harun. Ya. Ittiba itu maknanya mengikuti, bukan hanya secara zahir jalan diikuti, tidak. Mengikuti betul-betul apa yang dicontohkan, itulah ittiba. Maka kita ittiba kepada Rasul, artinya kita mencontoh semua apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, bukan sekedar ikut-ikutan seperti tadi ya. Mereka mengikuti tradisi atau contoh yang telah ada di tengah kaum mereka. Apakah itu disebut ittiba? Ya, secara syar'i itu bukan ittiba, itu hanya taklid, ya, sekedar mengikuti tanpa dasar. Tapi kalau ittiba, mengikuti dengan ilmu, itulah ittiba yang sungguh. Nah, wa ya'tazilul ajal, dan agar mereka i'tizal, ya, meninggalkan, menjauhi patung anak sapi tadi. Fa'abau. Nah, namun ternyata apa? Mereka menolak. Mereka enggan mengikuti nasihat dari Nabi Harun. Lan nabraha alaihi akifin. Kami tidak akan berhenti untuk menyembah patung anak sapi ini hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Nabi Musa kembali kepada kami. Ini sifat Israelinya, sifatnya yelnya itu di sini. Sudah dikasih tahu. Nah, Harun, Nabi Harun, yang jelas dia juga seorang nabi, bukan sekedar saudaranya Musa, tapi nabi yang memang Allah perintahkan untuk mendakwai Fir'aun. Fa'aqbala Musa ala akhihi la iman lahu, hingga ketika tibanya Nabi Musa kepada mereka, ya, Nabi Musa berkata kepada saudaranya, qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu an la tattabi'an. Berkatalah Musa, wahai Harun, ma mana'aka, apa yang menghalangimu, idh ra'aitahum dhallu, ketika engkau melihat mereka dhallu, telah tersesat, alla tattabi'an, tidakkah engkau mengikuti diriku. Jadi ini tabayunnya Nabi Musa kepada saudaranya. Ya, meskipun karena Nabi Musa melihat kaumnya sudah dalam kesesatan yang nyata, ya, tabayunnya ini mohon maaf ya, mungkin sedikit ngegas gitu ya. Ya, sedikit ngegas. Ya, wahai Harun, ya, fa'aqbala Musa ala akhihi la iman lahu. Maka Nabi Musa pun menemui Harun alaihissalam la iman lahu. La iman itu maknanya mencela. Ya, atau di sini menegur gitu ya. Ya Harun, wahai Harun, ma apa mana'aka, yang menghalangimu, id tatala ra'aitahum, engkau melihat mereka, yang Bani Israil, dhallu, mereka tersesat, alla tattabi'an, tidakkah engkau mengikutiku. Maksud dari mengikuti di sini, tidakkah engkau segera menyusulku. Karena Nabi Musa kan lebih dahulu, ya, untuk berdiam, ya, dalam miqat atau waktu yang dijanjikan, yang 30 hari disempurnakan menjadi 40 hari dalam penantian wahyu itu. Nabi Musa mempertanyakan, tidakkah engkau mengikutiku, menyusulku, fatukhbiruni, ya, maka engkau mengabarkan kepadaku, liubadira lirruju' ilaihim, liubadir, agar aku segera lirruju', kembali ilaihim, kepada mereka. Ya. Seakan Nabi Musa menanyakan,
kenapa engkau tidak mengabariku segera ketika terjadi peristiwa ini? Afa asaita amri, apakah engkau asaita, bermaksiat itu maksudnya adalah melanggar, menghiraukan amri, perintahku. Ya ini apa? Dalam ayat yang lain disebutkan pesan Nabi Musa kepada Harun. Ya. Ukhlufni fi qaumi. Ya, ukhlufni, jadi kata akhlafa yukhlifu itu maknanya menggantikan. Ya, dari situ pula lahir kata khalifah. Khalifah itu maknanya sejatinya bukan pemimpin, tapi pengganti. Wakil. Namun karena kata khalifah itu melekat ya, pada pengganti sang pemimpin dalamnya Rasulullah, maka khalifah itu pula yang kemudian secara kebiasaan dianggap sebagai pemimpin. Namun khalifah maknanya sebenarnya adalah pengganti. Ukhlufni fi qaumi, gantikanlah aku memimpin kaumku, kata Nabi Musa. Wa aslih, perintah yang mana, Pak? Dan perbaikilah mereka. Wala tattabi', dan jangan engkau mengikuti sabilal mufsidin, jalan orang-orang yang sesat. Ini perintah serta wasiat Nabi Musa kepada Harun ketika beliau meninggalkan kaumnya untuk menjemput wahyu dari Allah. Fa'akhadha Musa bi ra'si Harun maka bi walihati. Maka Nabi Musa kemudian menggenggam ya, kepala Nabi Harun dan juga lihyah ya, jenggotnya. Jadi jenggotnya lebat ya. Karena marah. Ya. Yajurruhu minal ghadab wal 'itabi alaihi. Beliau menarik kepala serta jenggot dari saudaranya tadi minal ghadabi wal 'itab, karena marah ya, dan juga menegur saudaranya tersebut. Faqala Harun, maka Harun pun berkata, menjawab. Ini lembutnya Nabi Harun ya. Nabi Harun itu fasih lagi lembut. Nah, ya bna umma, ya wahai ibna putra umma. Umma itu kan ibu. Ya wahai putra ibuku. Maksudnya apa? Wahai saudaraku. Beliau menggunakan kata ini untuk apa? Ya, kasih sayang serta melembutkan Nabi Musa agar merendahkan amarahnya, agar tidak marah. Luar biasa seorang Nabi Harun alaihissalam. Tarqiqan lahu, ini untuk melembutkan seorang Nabi Musa yang dalam kondisi yang marah tadi. Wa illa fa huwa syaqiquhu. Yang jikalau tidak demikian, yakni kalau bukan karena beliau melembutkan saudara tadi dengan kata yabna umma, wahai putra ibuku, maka saatnya beliau sendiri adalah saudara kandungnya, saudara kandung. Yang mestinya langsung aja bilang ya akhi, ya, wahai saudara, tapi dikatakan yabna ummi, wahai putra ibuku. Nah. La ta'khudh bi lihyati, jangan engkau menarik jenggot, wala bi ra'si, dan jangan pula engkau menarik kepalaku. Ini sungguhnya aku khasyitu, aku takut, aku khawatir, antaqula, ketika engkau akan berkata kepadaku, farraqta baina bani Israil, engkau telah memecah belah Bani Israil, walam tarqub qawli, dan engkau tidak menghiraukan perkataanku. Nah, ini yang dikhawatirkan Nabi Harun dari Nabi Musa. Jangan engkau tergesa-gesa mengatakan yang demikian kepadaku. Fa innaka, maka sungguhnya engkau wahai Musa, amartani, engkau perintahkan aku, an ukhlifaka fihim, agar aku menggantikan dirimu di tengah-tengah kaum. Itu perintah yang pertama. Falau tabi'tuka, yang kalau aku menyusulmu ya, la taraktu ma amartani, maka berarti aku telah meninggalkan apa yang engkau perintahkan kepadaku. Berupa apa? Biluzumihi, ya, untuk membersamai kaummu. Jadi saatnya Nabi Harun di sini bukan kok beliau menghiraukan perintah dari saudaranya Musa, tidak. Sebaliknya justru beliau menunaikan amanah dari Nabi Musa. Yang pertama adalah menggantikan peran Nabi Musa di tengah kaum, mendakwai mereka. Nah, yang kalau beliau meninggalkan kaumnya tadi, tinggalkan untuk kemudian menyusul Nabi Musa, berarti beliau telah melanggar amanah. Wa khasyitu li ummatik,
Dan aku khawatir jikalau aku meninggalkan umatmu wahai Musa, justru akan semakin besar maldharat yang timbul. Wa antaqula, dan engkau akan mengatakan farraqta baina bani Israil, engkau telah memecah belah di antara bani Israel haitsu taraktuhum, yakni ketika aku meninggalkan mereka. Walaysa indahum ra'in wala khalifah, ketika aku tinggalkan mereka maka tidak ada di tengah-tengah mereka ra'in, pemimpin, ya. Wala khalifah, tidak pula ya wakil atau pengganti tadi. Fa inna hadza yufarriquhum, karena dalam kondisi yang demikian ya, kekosongan pemimpin yufarriquhum akan menjadikan mereka pecah belah. Wa yushattita syamlahum, dan akan memburaikan kekuatan mereka. Ya, ini pula yang dipraktikkan oleh para sahabat ridwanul alaihim. Kalau kita lihat sejarah kekhalifahan Islam, itu tidak berselang lama dari wafatnya Rasul, mereka segera mencari pengganti. Tidak dibiarkan begitu saja tanpa ada pemimpin. Ya, meskipun metodenya berbeda-beda. Ya, di masa Rasulullah wafat itu tidak ada istilahnya voting, itu enggak. Langsung tertuju kepada satu person, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar ya sudah diambang batas beliau, maka beliau tidak meminta orang-orang, beliau langsung yang memilih siapa? Umar bin Khattab. Berbeda lagi di masa Umar ketika beliau wafat, ya, menjelang wafat ya, beliau ditusuk oleh seorang Majusi, Abu Lulu al-Majusi, ketika sedang sholat subuh, memimpin sholat subuh, ditikam beliau dengan tikaman yang sebelumnya telah dibubuhi racun. Beberapa sahabat lebih dahulu ditikam, bahkan tumbang, bahkan mati seketika, namun Umar masih bertahan. Di saat beliau dalam kondisi sakaratul maut itulah, ya, dalam waktu-waktu itu beliau memilih beberapa sahabat agar mereka bermusyawarah segera untuk dipilih siapa yang akan menggantikan tampuk kepemimpinan. Nah, ini hikmah sebagaimana tradisi yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Dan Allah tidaklah membiarkan suatu kaum dalam kekosongan kecuali Allah Ta'ala segera mengirimkan Rasul kepada mereka. Nah, kembali ke sini. Fa inna hadza yufarriquhum wa yushattita syamlahum. Karena kalau dibiarkan kosong tadi, kaum tadi, ini yang akan menjadikan mereka terpecah belah, bahkan memburaikan kekuatan mereka. Fala taj'alni ma'al qaumi dzalimin. Maka jangan engkau jadikan aku termasuk dari bagian mereka wahai Musa. Jangan engkau masukkan aku bagian daripada orang-orang yang zalim. Wala tushmit final a'da. Dan janganlah ya, engkau mencela ya, kami ini di hadapan musuh. Fanadima Musa, maka Nabi Musa pun beliau menyesal. Beliau baru tersadar alama sana'a bi akhihi, atas apa yang beliau lakukan kepada saudaranya. Wa huwa ghairu mustahaqqin lidzalik, sedangkan saudaranya tidak patut untuk mendapatkan tadi tuduhan tadi atau mendapatkan amarahnya Nabi Musa tadi. Faqala, maka Nabi Musa pun kemudian berdoa kepada Allah. Ya, qala rabbighfirli wa li akhi. Berkata Musa, Rabbi, wahai Rabbi, ighfirli, ampunkan untuk wali akhi, dan juga saudaraku, wa adkhilna fi rahmatika, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu ya Allah, wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau adalah zat yang paling besar rahmatnya, zat yang paling murah memberikan kasih sayang kepada hamba-Nya. Dan inilah gambaran tentang bagaimana tugas berat yang diemban oleh Nabi Musa dan juga Nabi Harun untuk menjaga Bani Israel agar tetap di dalam keimanan. Namun itulah juga fitrah atau sunnatullah fil ard, bahwa setiap ada orang-orang baik pasti juga ada orang-orang yang akan menyesatkan. Tugas besar kita adalah untuk terus menjaga agar umat ini di atas ketaatan kepada Allah, dan jangan sampai kita termasuk mereka orang-orang yang zalim yang tersesat dari jalan Allah. Demikian kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Amin. Baik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.